Lansia wajib tahu, hanya dengan menghindari konsumsi 7 jenis buah tertentu yang terlihat sehat, kekuatan kaki lansia bisa tetap terjaga, bahkan setelah usia 60 tahun. Banyak orang tidak percaya, perubahan ini bisa datang dengan cepat, padahal dengan cara yang benar. Ada lansia yang kembali berani berjalan jauh dan naik tangga tanpa rasa takut, hanya karena menghentikan buah yang selama ini dianggap aman. Bagaimana mungkin buah yang katanya penuh vitamin justru bisa diam-diam membuat kaki semakin lemah, lutut cepat nyeri, dan langkah terasa berat setiap pagi? Banyak yang mengeluh kepada saya, "Dok, saya sudah rajin makan buah setiap hari, sudah mengurangi gorengan, tapi kok kaki saya tetap cepat capek dan gampang gemetar saat berdiri lama?" Dan jawaban saya selalu sama. Hari ini, saya akan bongkar rahasianya satu persatu, agar Bapak dan Ibu tidak salah langkah dan bisa menjaga kekuatan kaki sampai usia lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Para pejuang kesehatan yang saya cintai, semoga hari ini tubuh terasa lebih ringan, kaki terasa lebih kuat, dan hati dipenuhi rasa syukur. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, baik di kampung, di kota, di pesisir, maupun di lereng pegunungan, saya doakan semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah Bapak dan Ibu hari ini dimudahkan, dijauhkan dari nyeri lutut, pegal betis, dan rasa takut terjatuh. Karena nikmat terbesar di usia lanjut adalah masih bisa berdiri tegak, berjalan mandiri, dan tidak merepotkan orang lain. Seperti biasa, sebelum saya membongkar pembahasan penting ini dengan sangat rinci, saya mohon dengan penuh hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol suka dan berlangganan. Silakan ketik angka 1 di kolom komentar, lalu sebutkan asal kota atau daerah. Bapak dan Ibu, saya ingin menyapa dan mendoakan langsung para pendengar setia yang hadir hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menceritakan kisah seorang pasien yang sangat berkesan dan sering terjadi tanpa disadari. Pada suatu pagi yang sejuk, seorang bapak datang ke ruang praktik saya. Jalannya pelan, kakinya terlihat kaku, dan setiap duduk maupun berdiri, ia harus menahan napas. Namanya Pak Slamet, usia 69 tahun, berasal dari Kebumen. Saya persilakan beliau duduk, dan saya berikan air hangat agar tubuhnya lebih rileks. Setelah suasana tenang, beliau mulai bercerita dengan suara pelan. Selama bertahun-tahun, ia merasa sudah hidup sehat. Setiap pagi, ia selalu makan buah, pisang, pepaya, anggur, bahkan buah kalengan, karena katanya praktis dan segar. Ia yakin, buah adalah kunci kekuatan tubuh di usia lanjut. Namun, kenyataannya, kaki beliau justru semakin lemah. Baru berjalan ke musala saja, betis terasa kencang, lutut ngilu, dan telapak kaki seperti kehilangan tenaga. Naik 3 anak tangga membuatnya harus berhenti dan berpegangan. Matanya berkaca-kaca ketika berkata bahwa ia takut suatu hari tidak bisa berjalan sendiri. Beliau lalu mengeluarkan catatan kecil berisi menu hariannya. Hampir setiap hari selalu ada buah, bahkan lebih banyak buah daripada lauk. Ia heran, mengapa temannya yang jarang makan buah justru masih kuat ke sawah dan jalan jauh tanpa keluhan. Saya tidak langsung menyalahkan siapapun. Saya hanya mengajaknya menelusuri kebiasaan makannya pelan-pelan. Jenis buah apa yang paling sering dikonsumsi, kapan dimakan, dan berapa banyak dalam sehari. Dari situlah mulai terlihat satu persatu kesalahan kecil yang selama ini dianggap sepele, padahal diam-diam melemahkan kekuatan kaki. Dan dari kisah Pak Slamet inilah, kita akan mulai membuka pembahasan penting berikutnya. Ada hal-hal yang terlihat sehat, tetapi justru bekerja berlawanan di tubuh lansia. 4 hal ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Sebelum nanti kita rangkum 3 poin penting yang paling sering menjebak tanpa disadari. Bapak dan Ibu, buah pertama yang perlu kita waspadai adalah pisang yang terlalu matang dan dikonsumsi berlebihan. Banyak lansia mengira pisang adalah sahabat kaki karena praktis, manis alami, dan mudah dikunyah. Padahal pada usia lanjut, tubuh tidak lagi memproses gula seefisien saat muda. Pisang yang sangat matang mengandung gula sederhana yang cepat sekali diserap darah. Akibatnya, gula darah naik, mendadak lalu turun cepat. Kondisi ini membuat otot kaki terasa lemas,
lutut seperti kehilangan tenaga, dan betis mudah gemetar, terutama saat berdiri lama atau setelah salat. Saya pernah menangani seorang ibu dari Purworejo, usia 65 tahun. Setiap pagi, beliau makan 2 buah pisang matang karena merasa itu sudah cukup sebagai sarapan sehat. Namun, keluhannya selalu sama. Kaki terasa ringan di awal, lalu mendadak lemah menjelang siang. Saat berjalan lutut, seperti tidak mau diajak bekerja sama. Setelah pola makannya diperbaiki, pisang tidak dihilangkan sepenuhnya, tetapi dibatasi dan tidak dimakan saat perut kosong. Hasilnya terasa perlahan. Kaki tidak lagi mudah goyah, dan rasa lemas berkurang. Dari sini kita belajar, masalahnya bukan pada buahnya saja, tetapi pada jumlah, waktu makan, dan kondisi tubuh lansia. Agar lebih aman, jika Bapak dan Ibu masih ingin mengonsumsi pisang, pilih yang tidak terlalu matang dan makan bersama sumber protein atau lemak sehat, agar penyerapannya lebih stabil. Jangan menjadikan pisang sebagai satu-satunya pengganjal perut di pagi hari. Jika penjelasan ini terasa membuka mata, silakan tulis kata 1 di kolom komentar. Dari sini kita akan lanjut ke buah berikutnya yang dampaknya bahkan lebih sering tidak disadari oleh para lansia. Buah kedua yang sering menjebak lansia adalah anggur, terutama anggur merah dan anggur hijau yang rasanya sangat manis. Banyak yang mengonsumsinya sambil duduk santai, tanpa sadar jumlahnya bisa sangat banyak dalam sekali makan. Anggur mengandung fruktosa yang cukup tinggi. Pada usia lanjut, fruktosa berlebih dapat memicu peradangan ringan di sendi dan otot. Dampaknya tidak langsung terasa, tetapi pelan-pelan lutut mulai sering nyeri. Pergelangan kaki terasa berat, dan kaki cepat capek meskipun hanya berjalan sebentar. Saya teringat seorang bapak dari Klaten, usia 71 tahun. Setiap sore ia selalu makan anggur sambil menonton televisi. Awalnya tidak ada masalah. Namun beberapa bulan kemudian, ia mulai mengeluh lutut sering terasa panas dan kaku. Saat bangun dari duduk lama, ia tidak pernah mengira penyebabnya adalah buah yang ia anggap sebagai camilan sehat. Setelah anggur dikurangi dan tidak lagi dimakan dalam jumlah besar, keluhannya berangsur membaik. Bukan sembuh seketika, tetapi rasa kaku di lutut berkurang dan langkah terasa lebih stabil. Ini menunjukkan bahwa konsumsi buah manis berlebihan bisa memperberat kerja sendi kaki lansia. Jika Bapak dan Ibu masih ingin makan anggur, batasi jumlahnya dan jangan dikonsumsi setiap hari. Lebih baik dimakan bersama makanan utama, bukan sebagai camilan tanpa sadar. Bila Bapak dan Ibu pernah mengalami kaki cepat lelah atau lutut sering nyeri tanpa sebab jelas, silakan tulis angka 2 di kolom komentar. Kita akan lanjut ke buah berikutnya yang sering dianggap segar, tetapi efeknya bisa membuat kaki makin berat di usia lanjut. Buah ketiga yang perlu sangat diwaspadai oleh lansia adalah buah kalengan. Banyak Bapak dan Ibu memilihnya karena praktis, tahan lama, dan rasanya konsisten. Sekilas terlihat sehat karena tetap disebut buah, padahal isinya sudah jauh berbeda dari buah segar. Buah kalengan umumnya direndam dalam sirup gula dan melalui proses pemanasan tinggi. Proses ini menghilangkan sebagian besar vitamin alami, sementara gulanya justru meningkat tajam. Pada tubuh lansia, kondisi ini dapat mempercepat peradangan ringan pada otot dan sendi kaki, sehingga kaki terasa berat, cepat pegal, dan mudah lemas. Saya pernah menemui seorang ibu dari Semarang, usia 67 tahun. Setiap pagi, ia menambahkan buah kalengan ke dalam sarapannya karena merasa lebih aman untuk pencernaan. Namun keluhannya selalu sama, betis sering kencang, dan telapak kaki terasa nyeri, seperti dipijat terlalu lama. Setelah buah kalengan dihentikan dan diganti buah segar dengan porsi kecil, perlahan keluhan itu berkurang. Dalam beberapa minggu, ia merasa lebih ringan saat berdiri dan tidak lagi takut kakinya mendadak kehilangan tenaga. Dari sini kita belajar bahwa kemudahan seringkali datang bersama risiko tersembunyi. Jika Bapak dan Ibu masih memiliki stok buah kalengan di rumah, sebaiknya mulai dikurangi dan tidak dijadikan kebiasaan harian. Tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap gula tersembunyi dibandingkan tubuh muda. Jika penjelasan ini terasa relevan dengan kebiasaan di rumah, silakan tulis angka 3 di kolom komentar. Kita akan lanjut ke buah berikutnya yang sering dianggap segar dan menyegarkan, tetapi diam-diam bisa memperberat kerja kaki lansia. Buah keempat yang sering tidak disadari dampaknya oleh lansia adalah jeruk yang dikonsumsi berlebihan, terutama jeruk manis
dan jeruk kemasan. Banyak yang minum air jeruk setiap hari dengan harapan tubuh segar dan tidak mudah sakit. Jeruk memang mengandung vitamin. Tetapi, pada usia lanjut, asam dan gula alaminya bisa memicu iritasi ringan pada sendi dan jaringan sekitar otot. Jika dikonsumsi terlalu sering, lutut bisa terasa kaku saat pagi hari. Pergelangan kaki terasa berat, dan langkah menjadi kurang luwes. Saya pernah mendampingi seorang bapak dari Sukoharjo, usia 68 tahun. Setiap pagi ia selalu minum segelas besar air jeruk. Awalnya tubuh terasa segar, tetapi beberapa minggu kemudian ia mulai mengeluh, lutut sulit diluruskan setelah duduk lama. Ia tidak pernah mengira kebiasaan minum jeruk inilah salah satu pemicunya. Setelah konsumsi jeruk dikurangi dan tidak diminum dalam kondisi perut kosong, kekakuan di lututnya perlahan berkurang. Langkahnya terasa lebih ringan, terutama saat bangun tidur dan mulai berjalan. Bukan berarti jeruk harus dihindari sepenuhnya, tetapi cukup dikonsumsi sesekali dan tidak berlebihan. Lebih baik dimakan utuh daripada dijadikan minuman, agar seratnya membantu menyeimbangkan penyerapannya. Jika Bapak dan Ibu sering mengonsumsi jeruk atau minuman jeruk kemasan, silakan tulis angka 4 di kolom komentar. Kita akan lanjut ke buah berikutnya yang sering dianggap ringan, tetapi efeknya bisa membuat kaki lansia cepat kehilangan tenaga. Buah kelima yang sering dianggap paling aman oleh lansia adalah semangka, karena rasanya ringan, banyak air, dan terasa menyegarkan. Semangka sering dimakan dalam porsi besar, bahkan dijadikan pengganti makan. Padahal, semangka mengandung gula alami yang cepat diserap dan hampir tidak memberikan protein maupun lemak. Pada tubuh lansia, kondisi ini bisa menyebabkan energi cepat naik, lalu turun. Dampaknya, kaki terasa ringan sesaat, lalu mendadak lemas, terutama jika harus berdiri lama atau berjalan jauh. Saya pernah bertemu seorang ibu dari Sragen, usia 70 tahun. Saat cuaca panas, ia bisa menghabiskan beberapa potong besar semangka sekaligus, namun setiap sore, kakinya terasa seperti tidak bertenaga, betis kencang, dan langkah menjadi ragu-ragu. Setelah semangka tidak lagi dijadikan camilan utama dan porsinya dibatasi, keluhan lemas di kaki berangsur berkurang. Ia masih boleh makan semangka, tetapi hanya sedikit dan selalu setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Pelajaran pentingnya, buah tinggi air bukan berarti aman jika dikonsumsi berlebihan. Tubuh lansia membutuhkan kestabilan energi agar otot kaki bisa bekerja dengan baik. Jika Bapak dan Ibu sering merasa kaki mendadak lemas setelah makan buah segar yang banyak airnya, silakan tulis angka 5 di kolom komentar. Kita akan lanjut ke buah berikutnya yang sering dijadikan jus, tetapi efeknya bisa mempercepat rasa lelah di kaki lansia. Buah keenam yang perlu diperhatikan oleh lansia adalah mangga, terutama yang dikonsumsi dalam bentuk jus. Rasanya manis, segar, dan sering dianggap penambah energi. Namun justru disinilah letak masalahnya. Mangga mengandung gula alami yang cukup tinggi. Saat dijadikan jus, seratnya banyak yang hilang sehingga gula masuk ke darah dengan sangat cepat. Pada usia lanjut, lonjakan ini membuat otot kaki cepat lelah, lutut terasa berat, dan tubuh seperti kehabisan tenaga dalam waktu singkat. Saya pernah mendampingi seorang bapak dari Magelang, usia 66 tahun. Ia rutin minum jus mangga setiap pagi karena merasa lebih segar. Namun, menjelang siang, kakinya terasa berat, dan berjalan sedikit saja, sudah ingin duduk. Ia mengira ini tanda usia, padahal pola minumnya ikut berperan. Setelah jus mangga dihentikan dan diganti mangga utuh dalam porsi kecil, keluhan itu berangsur berkurang. Energi tubuh lebih stabil, dan kaki tidak cepat kehilangan tenaga. Dari sini kita belajar bahwa cara mengonsumsi buah sama pentingnya dengan jenis buah itu sendiri. Jika Bapak dan Ibu sering minum jus buah manis dan merasa cepat lelah setelahnya, silakan tulis angka 6 di kolom komentar. Kita akan lanjut ke buah terakhir yang sering tidak disangka, tetapi dampaknya sangat besar pada kekuatan kaki lansia. Buah ketujuh yang perlu benar-benar diperhatikan oleh lansia adalah durian. Banyak yang menganggap durian hanya bermasalah untuk tekanan darah atau kolesterol, padahal dampaknya pada kekuatan dan keseimbangan kaki juga sangat besar. Durian mengandung gula dan lemak dalam jumlah tinggi yang memberi beban berat pada metabolisme tubuh lansia. Setelah mengonsumsinya, aliran energi menjadi tidak stabil. Akibatnya, kaki terasa berat, langkah mudah goyah,
dan keseimbangan menurun, terutama pada malam hari atau setelah duduk lama. Saya pernah menangani seorang bapak dari Jember, usia 72 tahun. Ia sangat menyukai durian dan hanya memakannya sesekali. Namun setiap kali makan durian, keesokan harinya kakinya terasa kaku, sulit berdiri tegak, dan mudah limbung. Ia tidak pernah mengaitkannya dengan buah tersebut. Setelah durian benar-benar dihindari, keluhan itu tidak lagi muncul. Tubuh terasa lebih ringan dan kaki lebih stabil saat berjalan. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua buah cocok untuk tubuh lansia, meskipun hanya dikonsumsi jarang. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa kaki tidak seimbang atau mudah goyah setelah makan buah tertentu, silakan tulis angka 7 di kolom komentar. Setelah ini, saya akan membantu Bapak dan Ibu merangkum ketujuh buah ini agar lebih mudah diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita rangkum kembali agar Bapak dan Ibu tidak bingung dan bisa langsung menerapkannya. 7 buah yang perlu dibatasi pada usia lanjut bukan karena buah itu jahat, tetapi karena tubuh kita sudah berubah dan lebih sensitif. Buah pertama adalah pisang yang terlalu matang dan dikonsumsi berlebihan, karena dapat membuat energi kaki naik turun dan terasa lemas. Buah kedua adalah anggur yang manis, yang jika terlalu sering dikonsumsi bisa memicu nyeri dan kaku pada lutut. Buah ketiga adalah buah kalengan, yang mengandung gula tersembunyi dan melemahkan otot kaki secara perlahan. Buah keempat adalah jeruk yang dikonsumsi berlebihan, terutama dalam bentuk minuman, karena bisa membuat sendi kaki kaku. Buah kelima adalah semangka yang dimakan terlalu banyak, yang membuat kaki mudah lemas karena energi tidak stabil. Buah keenam adalah mangga dalam bentuk jus yang mempercepat rasa lelah pada kaki lansia. Dan buah ketujuh adalah durian, yang dapat melemahkan keseimbangan dan membuat langkah mudah goyah. Jika Bapak dan Ibu sudah mengikuti dari awal, tulis kembali angka 1-7 di kolom komentar sebagai tanda bahwa rangkuman ini sudah dipahami. Setelah ini, ada peringatan penting yang wajib didengar agar perubahan yang dilakukan benar-benar aman dan tidak disalahartikan. Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal yang sangat penting. Perubahan pada kekuatan kaki tidak terjadi dalam semalam. Tubuh lansia membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Biasanya, perbaikan terasa bertahap, mulai dari kaki tidak cepat lelah, lalu nyeri berkurang, hingga langkah terasa lebih stabil. Jangan berharap hasil instan, lalu kembali kecewa. Selain itu, hindari kesalahan yang sering terjadi, yaitu langsung menghentikan semua buah sekaligus. Buah tetap dibutuhkan tubuh, tetapi pilih jenis yang lebih aman dan konsumsi dalam jumlah wajar. Jangan mengganti buah dengan makanan manis atau camilan kemasan, karena dampaknya justru bisa lebih buruk. Hal lain yang sebaiknya dihindari adalah makan buah manis saat perut kosong, terutama di pagi hari. Kebiasaan ini bisa membuat gula darah naik turun tajam dan memperparah rasa lemas pada kaki. Perhatikan juga cara mengonsumsi, utamakan buah utuh dibandingkan jus. Jika Bapak dan Ibu memiliki penyakit tertentu seperti diabetes, asam urat, atau tekanan darah tidak stabil, sebaiknya lakukan perubahan secara perlahan dan penuh kesadaran. Dengarkan sinyal tubuh, karena setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Setelah memahami peringatan ini, kita akan menutup pembahasan dengan satu pesan penting agar Bapak dan Ibu bisa saling menguatkan dan belajar dari pengalaman bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kekuatan kaki di usia lanjut bukan tentang pantangan keras, tetapi tentang memahami tubuh sendiri dan bersikap lebih bijak. Dengan sedikit perubahan kebiasaan, langkah bisa kembali lebih ringan, lutut lebih bersahabat, dan rasa percaya diri perlahan tumbuh kembali. Apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar teori. Ini adalah pelajaran dari banyak pengalaman nyata para lansia yang ingin tetap mandiri dan tidak merepotkan orang lain. Jika Bapak dan Ibu mulai merasakan perubahan kecil setelah memperbaiki pola makan, itu sudah merupakan nikmat yang patut disyukuri. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi di kolom komentar. Ceritakan buah apa yang paling sering dikonsumsi dan keluhan apa yang paling sering dirasakan pada kaki. Pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi sesama pejuang kesehatan. Jika konten ini terasa bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, tetangga, atau sahabat seusia. Semoga semakin banyak lansia
yang terhindar dari salah paham tentang makanan sehat. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga setiap langkah kita.